Iya, karena ini nanti prosesnya lama nih. Di sini bang. Ya. Kayak ada lampu di langit ya, itu cerah ya. Nah, Untuk settingan Pak ya. iya, masih setting lampu nih. Ikatannya Pak itu kasih kuat, diketatkan. Kita masih setting lampu dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nggak bisa diikat lampunya. Nggak bisa. Kesana coba, arah ke sana. Cukup kali segitu mah. Cahaya itu. Malam hari ini kita akan tadi udah bagus ya nampak. Ya, tadi. Sangkutin di sini. Kurang pas nanti dulu. Itu pakai senter itu bisa nggak sih? Bisa. Pakai situ dari bawah tadi aja. Kalau dari atas, itu maksudnya. Nah, biar ini aja si, nah gitu aja. Pasti aman. Aman, saya nggak masalah. Suka saya nih kerja seperti ini. Hari ini saya ditemani sama sahabat sapu jagat dari Malaysia yang ingin kita langsung nanti. Oke, udah cukup lah. Ini malah jangan kena sini apa kertasnya, Jangan. silo di sini, Jadi bawahnya aja. Nah gitu aja cukup deh. gini, nggak kelihatan. Bapak live atau record Pak? Gini. Left. Wah. Begini. Coba yang pakai ini, coba ini udah pas sih. Kita setting ini dulu ya, lighting dulu. Udah, matiin aja yang itu, yang kecil. Terlalu terang, oke. Pak Cik Amir dari Malaysia juga ini. Iya. Salam Pak Cik Amir dari Malaysia. Ini juga dari Malaysia, mau ikut eksplor bareng sama kami. Gimana kabarnya Pak Cik?
Oh iya, Mm-mm. langsung lihat lu. Mantap ya. Hah? Mantap dari Malaysia. Iya, bisa lihat live di seluruh dunia Pak, bisa lihat nih. Kalau Pak banyak si follow Pak. kalau si abang Malaysianya sebelah mana? Selangor. Selangor. Pak C dari mana Pak C? Ah, nanti ada yang komen di sini. Baca ya bang. Baca komentar ya. Oke. Live chat. Nah, Tukimin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gus, alhamdulillah Gus. Salam sama saudara dari Bagan Datuk Perak. Oh, Perak di atas utara Pak. Oh, di atas. Di atas. Itu Bagan Datuk Perak. Berarti jauh. Jauh dari abang. Dari dengan negeri Selangor sebelah aja, tapi dia di utara. Oh, Ngomongnya cara utara. Beda ya. Beda. Lagi cara beda saya ngomong. oke. Insya Allah rencana kami ke Malaysia Pak C. Insya Allah ya. Nanti kita ketemu di sana. Kita pengobatan di Malaysia. Apa ya namanya? Iya benar. Hari ini kita visualisasikan salah satu energi yang mungkin akan kita ke kanvas ya. Oke, saya persiapkan dulu. Oh, Pak C terus yang komen. Siapa tahu dekat dari rumah abang. Jauh lagi tuh Pak. Jauh. Kira-kira 150 kilo. Yang satu ini kasih ke abang kita. Oke, kelihatan kan posisinya? Kelihatan. Tapi kalau yang ini separuh badan. Coba fullin. Nundukin dikit. Ya. Baca. Oke. Kalau di sana kan terkenalnya, Harus pakai itu Pak. Suaranya nggak dengar lagi. oh ya, saya ingin sedikit memberikan visualisasi. Ini yang pertama ya, nanti ini gambaran yang pertama nih. Akan mencoba memvisualisasikan sosok makhluk yang di Malaysia yang Pak C tadi sebutin, yang di satu pulau misteri, sosok yang disebut dengan, kalau orang Malaysia itu dibilang bunian ya. Iya. Oke, nanti saya akan mencoba memvisualisasikan di kanvas, tapi nanti saya minta bantuan Pak C ya. Iya bisa. Memang di sana masih banyak yang ingin mengetahui itu. Iya, memang ramai yang ngomong-ngomong tentang bunian, ada usaha yang banyak tentang mencari, tapi pokoknya mereka nggak berhasil. Kenapa kok banyak dicari? Karena itu namanya agak populer dan masih misteri. Kalau udah ketemu, udah ramai yang ketemu, dia bukan satu perkara yang harus dicari, diusahakan. Nggak ada niat tujuan yang lain berarti kan? Enggak, Hanya pokoknya ingin kita tahu mau saja. karena dalam sejarah di Malaysia ini kalau mengikut kata-kata orang tua, bunian ini sebenarnya hidupnya dengan di zaman Melayu kayak jiran bersaudara. Kita bisa masuk ke alamnya, mereka masuk ke alam kita. Itu perkara normal dan kita bisa menggunakan peralatan kehidupan mereka seperti pinggan mangkuk, itu semua dibuat dari emas. Itu catatan sejarah Pak dari orang ketua kita.
Jadi pokoknya cerita itu kita sebagai anak generasi masa kini, kita mau kepastian perkara ini dan kita rasa perkara itu cocok diusahakan karena itu sejarah bagi bangsa kita. Karena kita dengan Bunian seolah-olah bukan satu perkara aneh atau asing. Mereka itu seperti saudara kita ataupun jiran kita. Dulunya berarti kehidupannya bersama itu. Bersama mereka masih menginap ataupun masih hidup di alam mereka. Tapi kalau dalam satu situasi, kalau kita maukan pertolongan kayak ada orang mau menikah, kenduri kawin Pak, jadi kita bisa ketemu mereka, minta bantuan sama mereka, mereka bisa datang ketemu sama kita. Tapi mengikut sejarah, orang-orang dulu ilmu agamanya terlalu tinggi, kuat, jadi Buniannya suka harus seperti itu. Mengasingkan diri berarti. Terus akhirnya kalau dari sejarah kok sekarang terpisah itu kenapa sebabnya? Mungkin karena kurang tahu Pak, karena itu sejarah. Saya pun sendiri di Apa waktu itu tertulis belum lahir. Sejarah itu tertulis. Sejarah itu tertulis dalam maksudnya sejarah bangsa kita kira-kira berapa ratus tahun yang lalu. Kayak seperti Sunan Bonang kan, sejarah Sunan Bonang kan masih ada sampai sekarang. Itu kan sejarah Nusantara, itu sejarah penting Nusantara. Kalau itu banyak ceritanya di Pulau Jawa. Kalau di Semenanjung Malaysia itu dulu namanya Tanah Melayu. Jadi kehidupan orang kita ini di Tanah Melayu itu banyak yang berusaha sama Bunian. Ceritanya itu Pak di waktu itu. Tapi sekarang kok kenapa sukar sekali mau ketemu. Jadi anak masa kini ramai yang mencoba Pak buat konten YouTube kesana kemari, kemasuk hutan, Mencari sosok itu. iya. Oke. Ya karena ini harus melewati beberapa jarak nih, Indonesia ke Malaysia untuk di pulau apa namanya? Itu nama Pulau Besar dengan Pulau Nangka dan Gunung Jerai. Pulau Besar dan Pulau Nangka. Nah itu pulau dan satu lagi di bukit di Gunung Ledang bersama Gunung Jerai. Populer Pak ini sejarahnya. Pernah dengar tentang Putri Gunung Ledang? Ya populer itu, besar itu sejarah. Itu Bunian itu. Ceritanya dia itu cucu kepada Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga. Oh berarti ada hubungannya dengan ini? Iya Pak, itu Sunan Kalijaga itu sebenarnya sering ke sana Pak. Oh. Ada berurusan dengan Pulau Besar. Dan Putri Gunung Ledang nih dibilangkan mau kawin sama Sultan Malaka. Tapi putrinya itu kayak nggak mau, tapi meletakkan syarat yang pelik. Kayak oke, kalau mau kawin sama saya, mau nikah harus buatkan jambatan emas dari Malaka itu langsung ke gunung. Emas Pak, jambatannya. Di mana mau cari emas gitu banyak untuk dibuatkan jembatan. Berapa? Jembatannya pakai emas. Iya. Yang kedua harus ada darah nyamuk satu tempayan. Nyamuknya darahnya gitu banyak mana Pak? Jadi gimana mau disiapkan satu tempayan yang penuh dengan darah nyamuk? Berarti yang susah. Yang ketiga darah anak sultan. Darah Jadi anak maksudnya sultan harus bunuh anaknya. Jadi itu maksudnya kayak putri nggak mau menikah Iya. Iya, menolak secara halus. secara halus. Oke. Sekarang oke, pasti mah nggak usah masuk kamera di situ aja ya. Iya iya. Tapi saya minta bantuannya, konsentrasi. Iya bisa. Oke ya, konsentrasi. Dulu kan pasti pernah ke sana kan? Di mana itu? Ke gunung yang ada tempat Oke, hunian. itu Gunung Jerai Gunung dengan Serai, Pulau Besar. Pulau Besar. Oke. Anggaplah nanti bantu fokus saya, Pak C, seolah-olah sedang ada di sana. Oh, Nerawang ke sana ya. Ya, seolah-olah mengingat tempat di saat Pak C itu waktu di Oke. Gunung Besar itu. Boleh, boleh. Tapi sekarang Pak C kan ada di Indonesia nih, Iya iya iya. duduk di sini. Tapi ingatannya ada di sana. Ingatan gambarannya ya. Iya, nanti biar saya yang nyalur ke sana. Oke oke.
tapi nanti sekarang relax dulu. Saya masih ingat lagi gambaran gimana suasana pokok-pokoknya. Hutannya, Iya. batunya. Oke. Batu. Ini saya juga perlu rokok sama kopi, mana ini? Tadi Ini- perasaan bawa kopi, Mang. Ini Pak C, Amir yang dari Malaysia sudah merasakan. Gus Agung sudah sampai ke sana. Oh iya, kadang bolak-balik saya emang Energinya. ke sana. Sudah komen. Gomen apa ya? Iya, katanya energinya Gus Agung sudah sampai. Oh. Kita ini ya bantu apa namanya? Di-share dulu, dibagikan. Nanti bagikan informasi ke semua teman-teman. Insya Allah kalau nanti jadwal kami ada di Malaysia, kalau pas ada ini ketemu pengobatan, silahkan merapat pengobatan. Rupiah di Malaysia pembersihan tempat tinggal ya. Kok saya dengar dari abang kita ini banyak rumah di Malaysia itu yang banyak gangguan-gangguan makhluk halus ya? Oh, banyak Pak, Banyak. macam-macam Pak. Ada yang terbaru ini di Meru, Selangor, nggak jauh dari rumah saya, nggak jauh juga dari Bangan Datuk. Berarti Kayaknya waktu malam Ah. rumah warga diketuk pintu. Kita Ada. waktu jam 3 pagi, 4 Oh. pagi, 5 pagi. Masih lagi Pak. Dia udah berlaku kira-kira 2-3 tahun yang lalu, Ah. kemudian dua senyap. Sekarang kembali lagi kira-kira 1-2 bulan yang lalu Pak. Jadi suara ngetuk pintu ini. Ketuk aja, dia ketuk, dibuka, Nggak nggak ada orang. Jadi ketuknya banyak pintu. Oh. Oke. Berhubung saya kemarin sudah ngobrol sama saudara kita abang ini, kita mau ke Malaysia, tapi satu kami nggak punya ongkos, nggak tahu tata caranya, naik pesawat juga nggak tahu. Akhirnya beliau yang tenang, kata semua diurusin katanya. Ya, alhamdulillah. Biasanya hanya 5 tamu. Oke. Nanti kalau sudah siap, abang bilang ya. Oh, sekarang saya nerawang ke sana ya. Oke, nanti aja habisin itu dulu. Oke. Tembakau kita habisin dulu. Tamunya ada berapa orang Pak di sana Pak? Lihat Pak. Hmm? Ini di HP-nya berapa orang online? Nggak tahu berapa ya. Sudah 200. 200 orang. 2 K itu berapa 2 K? Hmm. 2 K Ya, 200. silakan teman-teman semua yang kalau dengar suara ini di mana tempat kalian itu yang masih ada gangguan yang aneh itu yang belum diselesaikan, silakan nyatakan tempatnya, masalahnya. Kalau cocok jadwalnya nanti Pak Agus ini akan ke sana ini. Insya Allah ya. Ya, insyaallah. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur. Nanti di negeri Jiran, negeri ini Malaysia, kita jalur tambah silaturahmi. Iya. Oke Pak C, waktu Pak C sedang kemarin waktu seperti asap yang di samping kelihatan itu, Yang gimana Pak? waktu setelah pulang dari gunung besar itu, Gunung oke. Itu Gunung Cerai. oh, gunung Cerai yang di Malaysia itu. Iya, itu saya harus zikir, sholat dulu, tahajud di atas gunung itu, langsung zikir berterusan Pak, berjam-jam, beribu-ribu kali. Dan seharusnya pengalaman saya ini, kalau kita mau berusaha sama mereka, harus letak niat dulu dari rumah, sebelum keluar rumah. Mau apa, mau ngomong, mau ketemu aja. Dengan Jadi, makhluk itu. Pengalaman saya ini, saya mau berjumpa. Jadi ditunaikan hanya berjumpa, tapi nggak ngomong. Tapi ketemu akhirnya kan, Ketemu. berjumpa kan. Jumpa, tapi nggak perlu untuk ngomong. Jadi ditunaikan hanya berjumpa aja. Kalau niatnya bertemu, berjumpa dan ngobrol mungkin Itu yang seharusnya pengalaman saya seterusnya harus niat berjumpa dan ngobrol.
ngobrol tentang mereka, komunitas mereka, kehidupan mereka, cara mereka hidup di alam mereka. Berarti sangat terkenal sekali, orang-orang di Malaysia itu pengen sekali Iya, melihat. memang populer Pak. Termasuk kerajaan di sana. Termasuk orang ahli spiritual Pak. Ramai sekali yang datang berzikir, mau ketemu. YouTuber dibawa ke lampu suluh, muter-muter di dalam hutan jam 1, 2, 3 pagi. Sukar Pak, nggak ketemu lagi. Nggak ketemu. Enggak. Oke, lanjut. Di sana berapa malam? Kalau cocoknya Pak, di sana harus 3 malam, 4 malam Pak. Karena kita hari pertama kita sampai udah capek, sholat dulu, dan kita harus siapin energinya untuk berjumpa mereka. Konsentrasi kita itu harus fokus. Jadi kita harus mulain baca Quran, zikir di subuh, dan kemudian nanti baru kita masuk ke lokasinya. Beda lokasi Pak, harus berjalan kaki. Oh, beda lokasi. Iya, di dalam itu ada hutan, ada punya sejarah misteri, nggak ditulis sejarah, tapi punya bukti, punya evidence Pak. Seolah-olah di sana ada satu istana yang udah rusak, tapi punya tapak Pak. Nah, yang selain itu punya air terjun. Oke. Kita akan mencoba mentransfer energi dari ingatan abang kita yang dari Malaysia ini terkait sosok makhluk yang disebut dengan Bunian ya. Mereka itu masuk dalam golongan apa berarti? Golongan bangsa jin. Iya, itu kalau Bunian ini kayaknya ada yang panggilkan jin, ada yang pakainya manusia. Oh, manusia. Iya. Karena sejarah mereka ini di Nusantara, mereka punya anak manusia di Riau, sejarah di Riau, masih di punya Indonesia. Keturunan dari manusia. Iya, manusia berkawin sama Bunian, anaknya masih hidup. Ada Sampai lagi? sekarang? Iya, di Riau. Sama aja Pak, di Pulau Jawa nih punya cerita kuntilanak itu udah jadi manusia sementara, dia bisa melahirkan anak. Ada lagi anaknya di dunia ini, anak yang kayak manusia, ibunya kuntilanak. Iya, ada ceritanya itu. Hmm. Di film Susana difilmin. Kalau kan jadi kaya raya itu. Iya, karena mereka punya energi Pak. Oke, lapisan-lapisannya lumayan ya. Ini kayaknya nanti saya sedikit jelasin, tapi tidak semuanya ya, karena ada beberapa yang dilarang untuk dibuka di umum. Hmm. Oke, Pak Ci, udah siap? Oh. Sudah. Saya terawang ya. Oke ya. Kita akan mulai. Oke, teman-teman semuanya, kita akan Oke, nanti saya keluarkan gambar sosok yang saya lihat mukanya gimana lah. Saya terawang ke Oke, mukanya ya. ya kalau mampu sampai fokusnya abang sampai ke sana enggak apa-apa, tapi fokusnya abang kok sampai bayangannya sampai Tempatnya ya. tempatnya hutan bebatuannya, nanti biar saya yang masuk detail energinya. Oke, Oke, mulai Pak. siap dimulai. Saya nutup mata ya Pak. Oke ya, tutup mata. Langsung nutup matanya ya. Ya, kalau seumpama di dalam perjalanan mengingat sampai sana kok ada kendala, terus badannya Pak C tidak kuat atau ada sesuatu yang membuat sakit, selesai nggak apa-apa. Oke, jangan dipaksa ya. Oke, mulai. Ini di dalam pulau Pak ya. Oke, nggak apa-apa, dari perjalanan awal nggak apa-apa, saya bantu dari sini.
kayak baca zikir, baca doa yang biasa didoain Pak Haji nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu dari sini. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus bagus terus konsentrasi, suara yang lain abaikan, terus ingat semakin jauh lagi, ingat semua detailnya perjalanannya. Terus fokus. Terus kalau ada perasaan merinding nggak apa-apa, biarin aja, abaikan. Semua proses gaibnya.
sampai tadi masih sanggup? Lagi sambung ya. Hah? Rasa berat juga kepala ini. Oke, kalau terasa berat istirahat dulu. Sedikit saja ya. Tapi ini gambarnya kayak ini yang bapak lihat setan pak. Ini betul, tapi udah saya lihat ini bukan bunian pak. Lain yang bapak lihat itu. Kalau bunian dia nggak ada muka, dia pakai tudung. Oke. Tapi bapak lihat yang lain ya. Iya, Ini yang saya ketemu juga, tapi ini kayak setan nih pak. ya. Ada tanduk. Nah, nanti ini sebelum sampai sana saya harus istilahnya kayak minta izin, karena sebelum ke tempat itu dijaga sama mereka ini. Oh gitu pak. Iya. Bapak bisa lihat ya pak. Ya, nanti kita ini lagi. Jadi banyak yang nanti dia bisa menyerupai sosok mengaku sebagai bunian. Kayak gitu. Ya, Yang di bawah di tengah itu apa pak? yang mana? Kayak di tengah itu kayak ada lagi sosok yang lain. Iya. Nah itu yang tengah itu. Ini kalau nah, sesi berikutnya nanti saya akan. Oh mereka banyak ya pak ya. Ya, dia bisa mengaku sebagai, dia bisa berubah menjelma sebagai si Bunian. bunian itu. Kena pusing kepalanya. Iya betul pak, rasa berat. Oh, berarti legenda di Malaysia sebenarnya banyak ya. Ternyata di sana itu kayak ada kerajaan. Pasti penasaran, pengen langsung lihat ini. Banyak pak ya. Ya, Ini di dalam pulau pak ya. Kalau yang ini kayak di atas gunung nih pak. yang Yang mana? saya ketemu yang banyak itu ada 8 ekor itu pak. Yang atas, yang tengah? Yang tengah? Sama pak, dia ada 8 ekor. 8 ekor. Jadi kalau kayak gini banyak ini di pulau Gunung Cerai pak. Gunung Jurai. Nah, saya tidur di situ ada satu malam tuh di dalam hutan itu. Mereka tuh sampai 8 sekali pak, keliling pondok saya. Terus saya jaga dari tidur. Berarti melihat aktivitas Iya mereka. manusia di sana. Sapu ya. Konsentrasinya baru mau nyampe gerbangnya udah pusing pasti. Ini baru mau masuk ke gerbangnya, baru mendapatkan visualisasi gerbangnya udah pusing. Udah pusing. Nanti kalau seumpama bagus konsentrasinya bisa masuk ke sana, masuk ke gerbangnya, kerajaannya, baru penduduk asli Bunian. Ini mereka bercampur pak, komunitas mereka ini duduk sekali sama semua, macam-macam ada. Macam-macam ya. Bunian ada, ini memang ada juga. Sosok ini lebih banyak, Iya ini lebih banyak pak. tapi kurang baik yang kayak gini nih. Ya ini kurang baik, ini jahat ini, Suka bohong, ini ganggu orang ini. Iya. Wah yang bawah itu badannya beketul-ketul pak ya. Betul-betul apa itu? Itu badannya itu kayak bodybuilder. Beketul-ketul. Muscle-nya itu di tangannya itu. Oh, ada 3 makhluk. Wih, banyak sebenarnya. Ini yang dominan aja, yang istilahnya energinya yang kuat, dominan kuat.
rame di TikTok ya. Kenapa? Yang rame di TikTok, YouTube 10 sekarang turun. Oh, TikTok nggak ramai, 4 aja pak, lagi sedikit 4 orang aja. Oh yang nonton Atas itu. udah malam sih ya. Oh kalau ini yang like doang ya. Oh itu yang like, Like itu yang nonton nggak ramai 10. Perkenalkan saudara kami nih dari Malaysia datang. Itu mungkin yang nonton kan ada dari Malaysia juga pasti. Oh jelek sekali pak ya, yang di tengah itu Ya kurang bagus. punya muscle pak ya. Atau apa itu WhatsApp? Muscle itu yang ketol-ketol itu pak di tangannya itu. Itu yang saya ngomong muscle ketol. Bulu, bukan ini. Oh gini ya, dia seolah-olah kayak memiliki kekuatan gitu. Bakal di sini bapak ngomong apa itu? Apa ya namanya, berotot. Oh, otot ya. Saya tadi terawang pak, daripada jalan masuk itu belum masuk lagi ke tempat bunian. Jadi mungkin bapak udah kelihatan mereka ini dulu. Iya. Saya nggak langsung ke tempat bunian. Jadi saya bawakan perjalanannya dari luar itu mau masuk ke tempat bunian. Jadi harus tempuh perjalanannya kira-kira berapa kilo pak gitu, kayak 2-3 kilo ke dalam. Yang terakhir itu baru saya gambarkan di lokasinya bunian itu. Ini awalnya saja lah. Iya, nggak apa-apa lah. Di daerah penjagaan gerbangnya. Tapi ini sering kalau seumpama ada orang yang ini dia bisa menyerupai bunian loh. Oh gitu pak. Mengaku-ngaku sebagai itu makhluk bunian. Aku berarti kan palsu kan. Palsu ya, mengaku-ngaku aja. Terus si manusia itu percaya terus akhirnya dia sumpah aku minta ini nanti kamu dapat harta, nanti Tapi kamu kalau dapat emas. setakat ini nggak ada diminta apa-apa pak. Ya, si ininya, si manusianya ini kalau dilihat ini dia kan kayak ngeluarin ini apa, ini api, Ngeluarin api. kayak ngeluarin api dari badannya. Iya. Oh jadi suka nipu manusia yang suka minta-minta emas. Iya, minta Manusia itu kaya, yang minta emas ke ini. dia. Dia tuh Ke suka mereka. ini. Ini di dalam pulau itu tempatnya itu sana pak ya. Justru dia nggak berani masuk ke kawasannya bunian asing, nggak berani dia Oh. sebelum masuk. Iya, karena udah saya pengalaman saya pak, dari pada 8 ekor tuh, Oh, 2-nya tubuhnya warna putih, 6 warna hitam. Inilah pak, yang mereka ini hitam. di kamera jelas. Yang baca komentar nggak ada ini. Betul satu jaket. Ini. Kaltim hadir, Oke. Bogor hadir, Sidoarjo hadir, Depok hadir, Ponorogo hadir. Selamat malamnya semua ya. Pak Agus sekarang lagi lukis. Nah, Pak Agus Agung lagi lukis sosok
sosok jin yang berada di Malaysia. Karena ada orang Malaysia gitu. Di sini kita pernah di Malaysia, jadi ya kita gambar sosok ini yang ada di Malaysia. Itu bisa jadi hewan. Gak bagus ini tadi yang ini. Yang mana? Yang ini. Oh, nggak bagus ya? Oh, bapak punya bakat melukis juga ya? Bagus ya. Udah lewat ya. Tapi itu yang dari Malaysia mas. Masih belum. Mana? Siapa? Pak. Cik Amir ya. Oh, dia ini kayak seperti alis dia itu juga. Ya bukan. Ini orang Medan. Iya. Sama kayak kita Ustaz. Dari jalan lagi nyapu. Udah bersih ya. Oh, dia pun sama musafir belajar di sini ya. Oh, dari mana ya? Oh, Malaysia. Oh, ini orangnya. Hah? Gak makan. Udah pakai sendal. Ini siapa kayak macam polis ini? Dia tak punya itu. Ini pas anu foto dia. Ini keluarga dia. Dia di mana ni ya? Malaysia di mana ya? Mana dapur ya? Ya ini sampai bisa ambil nyawa manusia. Bagan dapur ya. Sekarang Ditumbalkan Malaysia ada beberapa orang yang sudah lolos. Mas, di Malaysia. 4 ya. Tiga. Kalau yang udah lolos 3 atau 4. Buat yang ambil yang satu. Tapi kalau yang ini banyak. Pak, fotonya itu 2 ekor Pak ya? Atau satu aja? Yang mana? Itu yang di tengah sama yang di depan. Ya Itu bukan di tengah. ini Nah, satu. oh, di depan lagi satu ya? Satu lagi. Yang suka ngaku-ngaku gitu. Mungkin bukan dia Pak, kurang tahu saya Pak. Karena belum lagi ngomong sama dia. Kita ini bohong
bohongin. kita ngebohongin manusia. Yang aku umpama ada ahli spiritual datang ke sana, tapi itu tergantung niat orang itu datang ke sana. Tapi kalau niatnya sudah ada keinginan dunia, nafsu, ini nih yang ingin nemu ini nih, terus berubah menjadi sosok aku sebagai bunian. Tahu keinginannya itu, kamu datang pasti pengen kaya, pengen uang, pengen harta. Jadi ya saya kasih kamu harta, tapi kamu harus ngasih saya darah bayi, darah manusia. Itu apa persyaratan ya? Iya, persyaratan. Tapi sebenarnya ini nih, Baru nggak ada nyamuk juga. Nyamuk ini lagi ya. Nggak suka. Oh, nanti saya mau tidur saya pakai juga. yang paling menurut abang, yang paling menurut energinya paling besar di yang gunung mana waktu di sana? Kalau yang besar Gunung Jerai Pak. Jerai Itu itu. kayak itu pangkalan utama itu, ibu pejabat, kantor besar Gunung di Jerai. Kedah. Beda. Di atas gunung Reaksinya itu. beda atau gimana? Beda, maksudnya mereka nih begitu ramai, punya komunitas yang besar. Di alam gaib maksudnya? Iya. Oh. Di alam gaib punya ini aktivitas komunitas juga mereka ya. Komunitasnya juga di alam goib itu hampir sama kayak di. Iya, mereka punya keluarga, punya rumah, tempat tinggal, Bahkan kerajaan. Ini bapak baru beli ya? Baru beli ya? Oke, bagus ini, mantap. Malam saya bisa tidur banyak. Semalam nggak bisa tidur berarti. Nggak ada. Udah disediakan padahal. Ada, saya nampak di atas kota. Iya. Tapi saya pikir ini milik orang, semuanya udah tidur, jangan diambil. Mungkin untuk urusan kerja yang lain. Wah, kepala pusing lagi Pak, ini energi dia tarik lagi nih. Sabar, ada yang tidak terima. Oh gitu ya. Kita ngomongin dia, ada yang tidak terima itu. Ini lewat saya ya gitu ya. Pikir jangan lupa Allah. Pikir apa terserah. Pikirnya Bapak Pak. nggak bisa panggil dia. Mau berinteraksi dengan dia. Kira-kira Pak C mampu nggak jasadnya kalau dimasukin energi dia? Dalam badan. Iya. Nggak mau lah Pak. Hah? Nanti saya kepala pusing lagi langsung terus tidur. Harus tidur. Energinya udah masuk, tapi kan udah full. Saya Pak malam ini tak tidur, ini itu yang kurang fokus. Ya, karena nggak fit badannya ya. Jadi kurang fit badannya. Yang di mana? TikTok. Semoga saja bisa ini apa lebih gambarnya lebih bisa di ini ya.
pengennya yang dekat katanya gambarnya nggak kelihatan. Ah, Nanti aja nanti kalau udah jadi ya. kalau udah jadi. Coba sekarang seperti ini dulu. Ini nggak nampak di kamera. Eh? Coba saya lihat. Kecil. Kecil di kamera. Oh, harus segini ya. Oh, nggak boleh. Kecil di kamera. Nah, ya itu besar tuh. Jauh Pak. Harus segini ya. Nah itu besar. Udah. Bapak zoom lah, coba zoom. Udah sip, mantap itu. Nah, Iya, terlalu jauh ini. kurang pas, geser lagi dikit. Kurang pas. Ini yang di itu jeda. Ini ya. Udah hampir sedikit. Nah, sip, dah, mantap. Oke. Iya, ternyata pandangan kita dengan yang di kamera nggak berbeda jauh banget. Geser lah. Hmm? Yang depan tuh kayak seperti harimau ya Pak ya? Oh, Badannya. oh ini kayak kelelawar ya. Yang Pak Cik Amir itu dia belajarnya di sini ya Pak ya? Oh, dilengkapkan di sini langsung semuanya. Lagi dia mutar kemana? Ke Semarang gitu ya? Jawa Tengah, Jawa Timur. Dia berapa tadi Bapak bilang 4 hari nggak makan? Nggak makan ya? Nah, ini ya namanya perjalanannya. Orang nggak beri makan ya? Karena dia mungkin ngomong cara Malaysia. Tapi masih kuat. Kan nggak boleh ngomong, nggak boleh cakap. Jadi udah bisu. Oh. Oh, yang atasnya ada ekor Pak. Kepalanya kayak kepala kebo bawah. Ular ini. Si ini mereka tunduk sama ini. Oh.
Kalau yang atas tuh namanya apa Pak? Kenal nggak sosoknya? Enggak. Naga ya? Ya ular, tapi dia sudah bisa ininya apa? Wajah kepalanya ini Udah itu tanduk apa kuping? kayak tanduk, kayak telinga. Oh. Mereka juga diperintah sama si ini. Ini diperintah sama si ini nih. Oh. Pasukan bunian. Oh bukan. Jadi dia bosnya lah. Bosnya gitu. Tapi sayang sekali belum bisa masuk ke sananya. Abang kita pusing langsung. Mau dicoba lagi? Masih sanggup? Masih sanggup. Di sana berarti kemungkinan di sana memang banyak harta benda berharga ya. Iya, itu pulau itu memang tempatnya Pak. Nanti kita ke Pulau Nangka itu lagi Pak. Itu tempat ramai yang mencari itu. Jadi banyak manusia yang ingin mengambil itu. Iya, tapi nggak boleh. Iya. Paranormal dibayar untuk mengambil benda dari sana. Tapi setakat ini nggak berjaya lagi Pak. Nggak ada yang berjaya. Ada tipu daya si ini. Coba peninggalan dari mana itu ya? Pak, kalau mau nerawang, kita nerawang Pulau Nangka pula Pak. Pulau yang kita mau masuk itu Pulau Misteri itu. Pulau Nangka? Dekat dari situ? Sebelah aja dengan pulau besar itu. Oh, sebelahnya? Ada apa di sana? Misteri pulaunya Pak. Nggak ada yang nginap di pulau itu. Nggak ada yang berani menginap. Ini lapisan-lapisannya. Berarti apa namanya? Semacam pasukan dari luarnya lah. Itu komennya. Itu TikTok apa YouTube? Ini YouTube. Apa di sana dikelola pemerintah tempat itu? Tempat itu iya, dia nggak beri orang sembarangan masuk. Spesial Pak ularnya ya. Kepalanya kayak setan. Ya. Ini kalau di film-film itu yang ngasih emas ke manusia itu sisiknya. Memang mereka itu gambarnya seperti itu. Si sisik ini kalau mereka mampu mengubah ke manusia, ke alam manusia jadi emas. Oh. Dari sisik-sisiknya ini. Kalau di film-film kan gitu. Memang kenyataannya kayak gitu tuh. Tapi dia mintanya nggak tanggung-tanggung, darah manusia. Oke, semoga di kamera tadi udah di zoom ya, biar agak jelas. Sudah agak jelas kan?
Iya. Enggak terlalu jauh. Oh, dia menunggu. Oke. Sebenarnya memang benar si makhluk bunian ini menunggu sesuatu benda yang berharga. Tapi banyak manusia yang menginginkan. Ya, pasti disalahgunakan. Kekayaan lah. Suaranya mungkin nggak jelas Pak, mungkin baterainya udah habis Pak. Tuh, coba diperiksa Pak speakernya. Yang di mana? Di tangan Bapak itu, di bajunya itu, suaranya jadi kecil. Nah, Habis ya? Bapak pakai aja lah yang saya punya. masih nyala, bagus. Hah? Bagus. Masih? Masih. Tapi suaranya kecil, nggak masuk. Di TikTok atau di apa? YouTube. YouTube. Kalau Kalau di orang TikTok nggak dengar suaranya. jelas. Jelas ya? Suara saya kecil. Bapak TikTok, saya di YouTube. Oh gitu. Terapi rohani Hawa Murni Manusia mengembalikan 9 ruh dan 7 sukma yang hilang. Kok ada suara itu? Kok? Suaranya begitu? Suara itu masuk, suara binatang. Coba nanti sesekali saat live ini udah selesai diputar ulang. Lihat di belakang sana. Masa Pace nggak ada yang tahu? Lihat di belakang. Iya. Oh, nah. Biasanya kalau ini di kameramen biasanya. Di kamera terlihatnya. Biasanya. Oke, mungkin ini udah cukup. Oh iya, jadi mereka memang ditugaskan memang di sana untuk menjaga harta itu. Ini? Iya, bukan si Pulau Nangka. Bunian tadi. Oh, Jadi mereka itu ada tugas. Ini ada hubungannya dengan kalau bahasa ini Solomon. itu Nabi Sulaiman Pak.
Ya, oh.